Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi fungsi eksponensial dan grafik eksponensial. Bersama saya, Andriani Susana. Untuk yang pertama, kita mulai dari fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke a pangkat x, di mana untuk nilai a-nya harus lebih besar dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Ya, bentuk formulanya akan seperti ini nanti ya, yaitu fungsi fx, fungsi eksponensial fx sama dengan a pangkat x, di mana a tadi ketentuannya harus lebih besar dari 0, dan a tidak boleh sama dengan 1. Agar lebih paham, akan Bu Andri berikan contoh sebagai berikut. Contoh 1. Diketahui fungsi eksponensial fx sama dengan 8 pangkat x. Kalian diminta untuk mencari nilai yang pertama, f2, yang kedua, f sepertiga dikali f negatif 1. Yang pertama, kita akan mencari nilai f2-nya dulu. Diketahui fx sama dengan 8 pangkat x. Bilangan pokok di sini adalah 8, a-nya sama dengan 8. Kita akan mencari nilai f2. Artinya x-nya sama dengan 2. Maka x yang di sini tinggal kita ganti 2 saja. 8 pangkat 2. Maka f2 sama dengan 64. Selanjutnya, untuk yang B, f sepertiga dikali f negatif 1 sama dengan 8 pangkat 1/3 dikali 8 pangkat negatif 1. X yang di sini tinggal diganti nilai ini ya. Kemudian kita sederhanakan bahwa 8 adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi sepertiga, dikali, ingat sifat eksponensial minggu kemarin, bahwa jika kita mempunyai eksponensial ya, pangkatnya negatif, bisa kita ubah ke pangkat positif. Tinggal kita ubah jadi 1 per. Berarti untuk kasus ini kita ubah jadi 1 dibagi 8 pangkat 1. Kita sederhanakan. Ini pangkatnya bisa kita sederhanakan ya, kita coret. Jadi 2 dikali 1/8. Menghasilkan nilai 2/8 atau kita sederhanakan jadi 1/4. Silahkan bisa kalian cermati. Ya. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2. Diketahui fx sama dengan setengah kali a pangkat x ditambah setengah kali a pangkat negatif x. Dan fungsi gx-nya yaitu sama dengan setengah a pangkat x dikurangi setengah kali a pangkat negatif x. Kalian diminta untuk mencari nilai fx kuadrat dikurangi gx kuadrat. Langkah pertama, kita akan mencari nilai fx kuadrat terlebih dahulu. Seperti ini ya. Fungsi fx-nya kita kuadratkan. Ingat, untuk mengkuadratkan seperti ini, kalian masih ingat nggak konsep yang a plus b kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Itu harus kalian ingat ya. Berarti ini kita kuadratkan dulu. Setengah dikuadratkan menghasilkan 1/4. A pangkat x dikuadratkan menghasilkan a pangkat 2x. Ditambah, 2-nya kita turunkan, 2 kali setengah 1, 1 kali setengah yaitu setengah. Kemudian ini tinggal kita tuliskan a pangkat x dikali a pangkat negatif x seperti ini. Ditambah
setengah kuadrat yaitu 1/4, A pangkat negatif X kita kuadratkan jadi A pangkat negatif 2X. Lakukan cara yang sama untuk mencari GX kuadrat. Konsepnya sama ya. Bedanya hanya tanda di sini. Kenapa? Karena 2 dikalikan setengah menghasilkan 1, 1 dikalikan negatif setengah menghasilkan negatif setengah. Untuk yang ininya, cara mencarinya sama. Kalau sudah, langsung kita cari nilai untuk fx kuadrat dikurangi gx kuadrat. Fx kuadratnya, yang ini kita pindahkan. Ini ya, kita pindahkan ke sini. Dikurangi gx kuadrat yang ini kita pindahkan ke sini. Coba kalian cermati. Bukankah ini 1/4 A pangkat 2X dikurangi 1/4 A pangkat 2X itu habis? Maka tidak saya tulis di sini ya. Kemudian 1/4 kali A pangkat negatif 2X dikurangi 1/4 kali A pangkat negatif 2X juga habis. Maka yang tersisa hanya ini ya, setengah kali A pangkat X kali A pangkat negatif X dikurangi negatif ketemu negatif, maka jadinya positif. Positif setengah A pangkat X kali A pangkat negatif X, seperti ini. Apakah kalian masih ingat bahwa jika ada A pangkat X dikalikan A pangkat negatif X, pangkatnya kita jumlahkan, X ditambah negatif X yaitu menghasilkan nilai 0. Jadi tinggal setengah kali A pangkat 0 ditambah setengah kali A pangkat 0. Bilangan berapapun, jika dipangkatkan dengan 0, maka akan menghasilkan nilai 1. Jadi, ini menghasilkan ya, setengah kali 1 ditambah setengah kali 1, menghasilkan hasil akhirnya yaitu 1. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa nilai fx kuadrat dikurangi dengan gx kuadrat sama dengan 1. Silahkan bisa kalian cermati. Selanjutnya, untuk materi berikutnya yang poin B, yaitu tentang grafik fungsi eksponensial. Dasar untuk mempelajari materi ini, yaitu kalian harus menguasai materi fungsi eksponensial terlebih dahulu. Jika kita mempunyai ya fungsi fx sama dengan A pangkat x, ketika kita gambar pada diagram Kartesius, maka yang pertama, grafik kurva tersebut akan memotong sumbu Y di titik 0,1. Ketika nanti kalian gambarnya benar gitu ya, kurva tersebut akan memotong sumbu Y di titik 0,1. Kemudian yang kedua, kurva tersebut akan monoton naik, akan naik kurvanya jika A-nya itu lebih besar dari 1. Misal gini, kalian akan menggambar fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. 2 pangkat x artinya kan nilai A-nya kan sama dengan 2. Dan 2 itu lebih besar dari 1. Maka ketika kita gambar di diagram Kartesius, kurva tersebut akan naik. Berbeda halnya, jika nilai A-nya itu berada di rentang antara 0 sampai 1. Misal nilai A-nya setengah, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Ketika kita gambar di diagram Kartesius, maka kurvanya akan monoton turun. Agar lebih paham, akan Bu Andri berikan contoh ya. Contohnya, lukislah grafik fungsi eksponensial berikut. Yang pertama, yaitu Y sama dengan 2 pangkat X untuk X elemen bilangan real. Di sini A-nya ini ya, A-nya lebih besar dari 1. Kemudian yang kedua, Y sama dengan setengah pangkat X untuk X elemen bilangan real. Untuk kasus yang nomor 2, nilai A-nya adalah di antara rentang 0 sampai 1. Bahasannya kita selesaikan satu persatu dulu. Ya, jadi kalau di soal itu hanya tertera untuk X elemen bilangan real, maka kalian bebas mengambil sebarang nilai X.
nilai X yang ada di sini kalian bebas. Ya, mau mengambil nilai X berapapun bebas. Tetapi, jika di dalam soal sudah diketahui nilai X-nya, misal di soal diketahui nilai X-nya itu antara 2 sampai 5, misal. Berarti X yang kalian gunakan di sini adalah dari 2 sampai 5. Gitu ya. Karena untuk kasus ini X-nya tidak diketahui, X-nya hanya X elemen bilangan real, maka Bu Andri mengambil sebarang nilai X yaitu dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian fungsinya adalah 2 pangkat X. Nilai 1/8 kita dapatkan dari mana? Yaitu 2 pangkat X yang di sini kita ganti dengan negatif 3. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/8. Yang ini berarti 2 pangkat negatif 2, yaitu 1/4. 2 pangkat negatif 1, yaitu setengah. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Dan 2 pangkat 3, yaitu 8. Seperti ini. Kemudian, untuk soal yang nomor 2, langsung kita cari juga, yaitu fungsinya adalah Y sama dengan setengah pangkat X. Di sini juga X-nya adalah elemen bilangan real. Maka kita juga bebas mengambil sebarang nilai X-nya, gitu ya. Bu Andri mengambil dari negatif 3 sampai 3. Setengah pangkat negatif 3, yaitu 8. Setengah pangkat negatif 2, 4. Setengah pangkat negatif 1, yaitu 2. Setengah pangkat 0, 1, setengah pangkat 1 yaitu setengah, setengah pangkat 2, 1/4, setengah pangkat 3 yaitu 1/8. Lah ini bisa kalian gunakan cara seperti yang minggu kemarin ya. Ini 2-nya kita bisa naikkan jadi 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 1 dipangkatkan min 3, kan jadinya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Seperti itu. Apabila titik-titik ini kita hubungkan, maka akan kita peroleh grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X, dan grafik fungsi Y sama dengan setengah pangkat X seperti gambar di samping ini. Jadi kalau kita gambar kayak gini, X, Y, jangan terbalik ya, berarti negatif 3, 1/8, negatif 2, 1/4, negatif 1, setengah, dan seterusnya. Nanti akan kita peroleh grafik seperti ini. Yang biru ini adalah grafik untuk Y sama dengan 2 pangkat X, sedangkan yang hitam ini adalah Y sama dengan setengah pangkat X. Ketika kalian cermati, kedua kurva ini dia akan melalui titik 0,1, betul ya? Dan untuk yang A-nya, tadi A-nya lebih besar dari 1, yaitu 2, ini ya, kurva itu akan selalu naik. Seperti ini. Tetapi untuk yang nilai A-nya itu antara 0 sampai 1, yaitu ini di sini setengah, dia akan monoton turun. Dia akan turun terus seperti ini. Silakan kalian cermati dan pahami. Ini ya, terlihat 1,2. Betul nggak ini? Untuk yang biru dulu, yang kurva biru, 1,2. Titiknya kan 1,2. Betul ya? 1,2. Kemudian 2,4. Betul, sesuai. Satu lagi ini kan 3,8. Sama juga. Sekarang untuk yang ini, misal kita ambil sebarang bilangan untuk negatif 3, negatif 3,8. Betul ya? Negatif 3,8. Negatif 2,4, dan seterusnya. Ya, mungkin hanya itu untuk materi pembelajaran tentang fungsi eksponensial dan grafik fungsi eksponensial. Teruslah belajar, jaga kesehatan, jangan patah semangat untuk mempelajari materi ini. Terima kasih, selamat pagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.